bupati maupun wali kota yang terus aktif hadir di setiap hari wisuda. Ini satu-satunya yang saya hitung jumlah yang kami bertemu dalam acara wisuda itu sudah nggak kurang dari mungkin hampir 10 kali, 10 kali. Itu maka saya katakan berikan aplaus yang meriah tadi, bukan gara-gara apa-apa. Ini wali kota yang peduli pendidikan. Tepuk tangan sekali lagi. Hadir bersama beliau Kadis Pendidikan, sahabat saya yang juga mengurus tentang masalahnya orang banyak di pendidikan ini, kemaslahatan orang banyak. Hadir juga dalam kesempatan ini tentu ada yayasan tadi Pak Fauzan selaku pengurus atau pembina, pengurus yayasan Al-Iman seperti namanya, orangnya juga nampak tampilan imannya. Kemudian ada mungkin mewakili dari DPRD, ada dari perbankan tadi saya sudah komunikasi. Kemudian khusus kepada sahabat kami senior Pak Ritonga selaku rektor Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, wakil rektor Putus Senat Institut, ada wakil rektor, ada dekan, mungkin juga bergabung pada dosen yang mungkin tidak duduk di depan ini tapi ikut mengatur acara wisuda hari ini. Kemudian saya menyapa yang di belakang, setengah belakang ini adalah orang-orang yang memang berbangga hati dan bersyukur karena apa, mimpinya sudah terwujud. Kawan-kawan, tidak ada apa-apa, hanya kendaraan. Kendaraan insya Allah hari ini diangkat ke Medan karena memang tidak mungkin dibawa jalan. Jadi dibawa, hari ini sudah diangkat pakai kren, mobil derek dibawa ke Medan. Saya merasa kedatangan saya sekarang istimewa karena memang ada warna-warni kehidupan yang saya dapatkan. Saya mengalami dan ternyata hari ini di sini ada juga yang mengalami. Itulah yang Maha Kuasa. Kita serahkan, sudah itu ketentuannya. Kalau ditanya tidak ada yang mau kecelakaan, tidak ada yang mau teman-temannya itu tidak bergabung bersama sekarang. Tapi Allah berkata lain. Dalam perspektif agama, mohon izin kalau saya pernah mendengar kata Ustadz, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka belajar, saya ulangi, orang-orang yang berjuang dalam rangka belajar itu dia termasuk dalam fisabilillah, syahid. Insya Allah ananda kita yang tadi itu masuk dalam kategori itu. Biarlah Allah yang memutuskan kemana dia. Tapi dari tanda-tandanya, dia mengejar ilmu. Bukankah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu menyebutkan Allah hanya mengangkat derajat pada 2 orang saja, bukan 2 orang nama, bukan 2 orang kategori. Yang pertama amanu, yang beriman. Jadi bukan yang sarjana. Jadi tolong hati-hati, jangan gara-gara sarjana menjadi sombong. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum, amanu, beriman. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma. Ilmu, 2 variabelnya. Nanti buka Google. Ya. Mujadalah ayat 11. Tadi itu dibacakan kalau saya tidak salah oleh Kori kita. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi 2. Ilmu itu menempatkan orang pada level tertinggi. Karena gara-gara ilmu bisa jadi wali kota. Itu dia. Gara-gara ilmu bisa jadi kadis pendidikan. Gara-gara ilmu bisa jadi kepala LDIC. Gara-gara ilmu bisa menjadi orang hebat. Bisa menjadi kaya. Minimal kalau nggak kaya duit, kaya hati. Saya kira itu pesan untuk orang tua tadi yang kebetulan mendapat ujian Allah dengan berpulangnya ananda kita, tapi luar biasa tempatnya. Dia mendapat tempat the best of the best. Saya ini dan kita mungkin belum tahu di mana tempat kita nanti. Hadirin yang berbahagia, selamat. Tentu biasanya ada pantun nih Pak Wali. Pak Wali selalu katanya dengan pantun saya. Saya tanya Pak Wali ini kapan pantunnya gitu ya? Apa tanda kota Padang Sidimpuan Pak Wali? Di sana sini ada buah salak.
Saya ulangi, ada buah salak di sana sini, begitu. Apakah belikan saya buah alpukat buat Bapak Ibu, juga saya ucapkan selamat. Semoga kelak anak Bapak Ibu ini jadi orang hebat. Hadirin yang berbahagia, saya mendengar dan menulis apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Itulah hebatnya kalau orang tua. Dia menasihati kalian apa? Hari ini kalian sudah sukses, sudah gelar sarjana. Tadi yang memberi sambutan tadi sudah sampaikan rona-rona kehidupan mahasiswa. Tapi ada ancaman sekarang, habis dari sini gak akan ada uang bulanan lagi. Malu dong, sudah nggak mahasiswa minta uang lagi. Kata-kata wali kota ini hebat nih. Pantaskan dirimu sebagai sosok profesional. Ya ayuhan nas, wahai para lulusan, kalian berbeda dari lulusan-lulusan yang lain. Kalian ini adalah orang yang menjadikan manusia menjadi manusia. Coba tuh, itulah guru. Kalau insinyur, dia cuma urusannya nyuntikkan atau menanamkan, jadi tumbuh, sudah dirawat. Tapi kalau kalian salah membangun fundamental, membangun bangsa ini, maka mau kemana dibawa si mimpuan ini? Ada lagunya tuh Pak Wali. Mau kemana? Gitu kan? Ya. Satu. Yang kedua, tolong garis bawahi. Kalian ini hadir pada masa zaman berubah. Suka tidak suka, siap tidak siap, kalian hadir di zaman yang kita sebut dengan zaman transisi. Globalisasi. Beda kalian dengan saya. Kita punya kesamaan. Saya background saya sarjana pendidikan juga. Tapi saya tamatan di bawah 2000. Kalian tamat di atas 2000. Apa bedanya? Disinilah membedakannya. Di atas 2000 zamannya dikenal dengan zaman digital. Manusianya manusia digital. Kalian akan berhadapan dengan komunitas muda, anak-anak yang belajar, yang tabiatnya tabiat digital. Masuk kategori generasi Z. Kalau saya dengan Pak Wali Kota itu generasi X. Di antara kami ada generasi Y. Kalian akan berhadapan dengan siswa yang tipologinya dalam kategori Z. Coba baca nanti, saya tidak akan uraikan itu yang namanya generasi Z. Baca di Google. Apa wataknya, apa karakternya. Dan tidak sama cara menghadapinya. Mudah-mudahan dalam kuliah itu kalian pelajari. Kalau tidak, wah disinilah masalahnya. Dan merasa nyaman dengan lulusan sekarang, tapi berhadapan dengan fakta yang justru kalian belum siap untuk itu. Itu makanya tadi Pak Wali bilang jangan berhenti untuk belajar. Tadi juga teman-teman ada rektor, ada yayasan, jangan berhenti belajar. Mohon maaf kalau saya bilang IP 3, sekian itu nggak jadi jaminan. Jangan kecil hati, jangan marah saya. Saya kemarin dalam wisuda sering berulang mengatakan, dan di depan Pak Wali selalu saya ulang-ulang. Bukan ditanya, saya dia do IP ini, siap dia do hamu lulus, dan ditanya itu. Nggak ditanya itu. Enggak. Mulai bingung kan? Enggak tuh. Malu. Tapi sama lagi, 2,75 jadi kepala kan. Rektor 3 kali. Nah, Rektor Unimed 2011-2015, Rektor UNA di Asahan Kisaran 2017 sampai 2020. Belum siap, disuruh pindah ngurusi PTS yang banyaknya 206. Kalau bukti ini, yang saya urus itu bukan 1-2. Jadi kalau saya datang wisuda ini, Pak Wali bukan dalam rangka hanya ngasih ucap-cup pidato, tidak. Saya mau tahu juga nih, teman-teman ini bener nih enggak? Akan cuma
apa itu memek saja, tolonglah Pak kasih apa arahan, kasihlah kami beasiswa. Bukan itu aja. 300.000 mahasiswa sekarang ada di wilayah 1 Sumatera Utara, kurang lebih, karena itu kan keluar masuk Pak. Ada 12.000 dosen, itulah yang harus saya urus. Banyak kali tingkahnya juga macam-macam. Iya, terpaksa ditutup Pak Wali. Yang ditutup sudah berapa? Yang saya suruh gabungkan ini karena kalian nggak benar ini ngurusnya. Jadi adik-adik anak-anakku, oke lah hari ini momentum bagi kalian memasuki kampus, meninggalkan kampus kecil, memasuki kampus yang lebih besar. Bingung lagi kan? Udah pening nih Pak, nggak ada kuliah lagi nih Pak. Itu saya bilang kuliah. Anda masuk ke dalam sebuah kampus yang disebut dengan the real life campus. Itulah kampus kehidupan. Guru itu harus punya sense of crisis mental. Kalian tengok nanti ada anak-anak kita yang sudah mulai melalui gini. Siapa itu yang ngurus? Oh, bukan salah polisi, bukan. Pendidikan. Harus jurusan pendidikan pariwisata. Orang bahasa Indonesia bisa menyumbang untuk menjadikan pariwisata. Kenapa? Dalam pariwisata itu diperlukan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Datang dari kampung kita bahasa Indonesia. Tapi kalau datang dari Jerman, saya ketemu dengan turis dari Jerman Pak di hotel apa namanya tadi? Permata, Mega Permata. Udah datang Pak turis dari luar negeri di sini. Tapi kalau orang sini nggak bisa bahasa Inggris, pulang dia. Pramu wisata, siapa yang ajarkan dia berbahasa Inggris? Ya kalian. Coba. Itulah era di mana sekarang globalisasi. Orang bisa hilir mudik sekarang. Dari dunia barat ke timur, timur ke barat, barat ke tengah, tengah. Kalian pun itu juga. Jangan mikir cuma jadi guru di padang seniman. Jangan. Mending nanti Pak Wali ini kalau cuma kalian datang Pak Wali ini ada permohonan ini lamaran Pak Wali semua maaf 300 orang dari mulai ujung sampai sana. Mending Pak Walinya. Tapi kalau kalian punya potensi, manfaatkan globalisasi ini. Melamar kalian pergi kemana? Ngajar di Brunei Darussalam. Kenapa rupanya? Melamar jadi guru di mana? Di Thailand Selatan sana, di Patani sana. Tapi masalahnya itu tadi, menjadilah bagian warga dunia, jangan warga seniman. Kalau warga seniman, dia mah somoni, polo, daging. Eta, laweta, makan jolo, nyala tidur kita. Oh, hi man, how are you? What can I do for you? Okay, thank you. Itulah warga global. Kalau begitu, dimanapun yang diterima nanti ngajar. Jangan takut kalian kalau ilmunya udah sama yaitu matematika itu tetap aja tambah kurang kali bagi. Di Amerika dimanapun itu juga dia diajari. Tapi mengajarkannya pakai bahasa apa? Kalau mengajar di Jepang pakai bahasa tafsir, nah itu dia udah ketawa langsung kan? Itulah adik-adik anak-anak kami. Gak jaminan IP. Karena itu tadi ceritanya mau dibawa-bawa. Saya nggak ngerti itu apa yang saya bilang. Ada pengalaman apa dan keterampilan apa? Itu. Jadi anak-anak kami pesan-pesan yang mungkin harus diingat. Pantaskan diri kalian sebagai sosok profesional. Dalilnya kalau dalam pendidikan ini sudah jelas kompetensi sosial, pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian. Betul kan? Betul kan? Serah kalian. Itu yang baca hari itu. Generasi emas, bukan emas yang di toko Jalan Pak Nasution itu lagi ya Pak ya, yang di sebelah yang marga Padaule atau marga siapa, bukan emas itu ya. Emas, orang yang energik. Guru harus siap untuk menghasilkan lulusan yang energik, semangat dia, optimis dia. Lulusan yang kalian didik nanti orang yang begitu, bukan yang loyo.
Orang yang dihasilkan itu adalah multi talenta. Nah ini dia. Bukan tahunya cuma motong saja. Oh tidak. Dia tahu motong, goreng, bakar, bikin cat, mirip, multi talenta. Kaitannya dengan kalian, jangan hanya orang lulusan bahasa Inggris saja, pandai bahasa Inggris. Semua lulusan ini harus multi talenta. Jurusan biologi, jurusan fisika, ngerti bahasa Inggris, karena akan kalian ambil bahan ajar dalam bahasa Inggris. Coba. Padat. Bawah. Inilah kondisi terkini setelah pelantikan tangga acara wisuda kita kampus IPTS yang ke-48. Para undangan dan orang tua turun dari auditorium kita. Sesak, macet. Bawa yuk. Biar apa? Syarat. Stand foto kita masih sepi karena wisudawan masih di atas ya.